Situasi di dalam tim yang selama ini terlihat solid dan rapih akhirnya retak di hadapan publik. Apa yang awalnya hanya bisik-bisik di pinggir lapangan, kini berubah menjadi badai besar yang sulit dikendalikan. Nama Del Palamota mendadak menjadi pusat perhatian, bukan karena smash keras atau blok mematikan, melainkan karena satu pengakuan yang akhirnya terucap setelah tekanan datang bertubi-tubi. Dan di saat yang sama, Yola Yuliana, sosok senior yang selama ini dikenal tenang, akhirnya meledak, ngamuk, emosi tak lagi bisa dibendung. Awalnya tidak ada yang menyangka bahwa konflik ini akan mencuat ke permukaan. Semua terlihat normal, selebrasi tetap dilakukan, senyum masih dilempar ke kamera, dan komentar pasca laga terdengar aman. Namun, publik lupa satu hal, ketegangan di lapangan tak selalu hilang saat peluit akhir berbunyi. Justru di ruang ganti dan lorong-lorong stadion, cerita sesungguhnya sering dimulai. Sumber internal menyebutkan bahwa benih konflik sudah muncul sejak beberapa pekan sebelumnya. Rotasi pemain yang dianggap janggal, komunikasi yang mulai renggang, hingga keputusan-keputusan krusial yang menimbulkan tanda tanya besar. Nama Del Palamota disebut-sebut berada di pusat pusaran itu. Bukan sebagai korban, tetapi sebagai bagian dari skema yang selama ini ditutup rapat. Tekanan mulai meningkat saat performa tim tak lagi stabil. Kemenangan diraih dengan susah payah, kekalahan datang dengan cara menyakitkan. Di tengah situasi itu, sorotan kamera beberapa kali menangkap gestur Yola yang tak biasa. Tatapan dingin, ekspresi kecewa, bahkan bahasa tubuh yang jelas menunjukkan ada sesuatu yang tidak beres. Netizen mulai berspekulasi, analis angkat bicara, dan desakan pun tak terhindarkan. Puncaknya terjadi setelah satu laga panas yang berakhir dengan kekalahan telak. Di mix zone, Del Palamota akhirnya berbicara. Awalnya hati-hati, kalimat disusun rapi, namun semakin lama suaranya bergetar, dan disitulah semuanya runtuh. Ia mengakui bahwa ada keputusan internal yang tidak sepenuhnya murni berdasarkan teknis. Ada peran, ada pengaruh, dan ada tekanan yang selama ini dipendam. Pengakuan itu seperti menyiram bensin ke api. Dalam hitungan menit, potongan video wawancara menyebar kemana-mana. Judul-judul berita berubah drastis, dari sekedar evaluasi tim menjadi dugaan konflik terbuka. Nama Yola Yuliana langsung ikut terseret, bukan sebagai pihak pasif, tetapi sebagai figur yang selama ini disebut menahan semuanya sendirian. Tak lama setelah itu, reaksi Yola akhirnya muncul. Bukan dalam bentuk pernyataan tertulis, bukan pula klarifikasi dingin, ia meluapkan emosinya di lapangan latihan. Beberapa saksi menyebut suasana memanas, suara meninggi, gestur keras, bahkan latihan sempat terhenti. Yola disebut merasa dikhianati, bukan oleh lawan, tetapi oleh orang-orang di dalam tim sendiri. Kalau memang mau jujur, kenapa baru sekarang? Itulah kalimat yang konon terlontar, menusuk dan membuat suasana hening. Bagi Yola, pengakuan Del Palamota bukanlah keberanian, melainkan keterlambatan. Terlambat untuk mencegah keretakan, terlambat untuk menjaga kepercayaan. Peran Yola pun mulai dibongkar satu persatu. Selama ini publik hanya melihatnya sebagai pemain senior, pemimpin di lapangan. Namun di balik layar, ia disebut menjadi penyeimbang, menjadi jembatan komunikasi, bahkan seringkali meredam konflik agar tak keluar ke publik. Ironisnya, peran itulah yang membuatnya paling terpukul saat semuanya terbongkar. Beberapa analis menyebut Yola berada dalam posisi paling sulit. Di satu sisi, ia harus menjaga tim tetap utuh. Di sisi lain, ia juga manusia yang punya batas kesabaran. Dan ketika batas itu dilewati, ledakan emosi menjadi tak terelakkan. Ngamuknya Yola bukan tanpa alasan, itu akumulasi dari tekanan panjang yang akhirnya pecah. Sementara itu, Del Palamota disebut mengalami panik berjemaah. Bukan hanya dirinya yang tertekan, tetapi juga lingkaran di sekitarnya. Telepon tak berhenti berdering, grup internal memanas. Semua pihak berusaha menyelamatkan diri masing-masing. Dalam situasi itu, pengakuan dianggap sebagai jalan keluar tercepat, meski konsekuensinya besar. Publik terbelah. Ada yang memuji keberanian Del Palamota karena akhirnya jujur. Ada pula yang menilai pengakuan itu justru memperkeruh suasana. Nama Yola Yuliana kembali menjadi trending, kali ini bukan karena prestasi, melainkan karena emosinya yang akhirnya meledak ke permukaan. Yang jelas, konflik ini membuka mata banyak pihak, bahwa tim besar tak selalu bebas masalah, bahwa senyum di podium bisa menyembunyikan luka panjang,
dan bahwa diamnya seorang pemain senior seringkali bukan tanda setuju, melainkan upaya terakhir untuk menjaga semuanya tetap berdiri. Kini, semua mata tertuju pada langkah selanjutnya. Apakah manajemen akan turun tangan tegas? Apakah konflik ini bisa diredam sebelum musim berakhir? Atau justru akan memakan korban lebih banyak? Satu hal yang pasti, setelah pengakuan Del Palamota dan amukan Yola, tak ada lagi yang benar-benar sama. Cerita ini belum selesai dan publik tahu itu, karena di dunia olahraga, konflik yang sudah terbuka jarang berakhir dengan tenang. Yang tersisa hanyalah pilihan, berbenah atau hancur perlahan. Setelah pengakuan Del Palamota dan ledakan emosi Yola Yuliana, ruang ganti tak lagi sama. Suasana yang dulu penuh canda berubah menjadi senyap yang menekan. Setiap langkah terasa berat, setiap tatapan menyimpan curiga. Tak ada lagi obrolan ringan sebelum latihan. Yang ada hanya keheningan panjang dan bisik-bisik yang makin sulit dikendalikan. Manajemen mencoba bergerak cepat. Rapat internal digelar tertutup. Pintu dikunci rapat, ponsel diminta ditinggal di luar. Namun ironisnya, justru dari situ potongan cerita mulai bocor. Satu demi satu fakta mencuat ke permukaan. Ternyata, konflik ini bukan sekadar salah paham biasa. Ada keputusan lama yang dipendam, ada ego yang saling bertabrakan, dan ada perasaan tidak dihargai yang menumpuk bertahun-tahun. Yola Yuliana disebut-sebut telah lama memberi sinyal. Bukan dengan kata-kata keras, melainkan lewat sikap. Ia lebih banyak diam, memilih berbicara seperlunya. Di lapangan, ia tetap profesional. Namun di luar itu, ia menjaga jarak. Bagi yang peka, perubahan itu jelas terlihat. Sayangnya, sinyal tersebut tak pernah benar-benar ditangkap. Del Palamota, di sisi lain, kini berada di bawah sorotan paling tajam. Setiap geraknya dianalisis, setiap ekspresinya ditafsirkan. Ia bukan hanya menghadapi tekanan dari luar, tetapi juga dari dalam. Beberapa rekan setim mulai mempertanyakan motif di balik pengakuannya. Apakah itu murni kejujuran atau langkah penyelamatan diri? Latihan berikutnya langsung kaku. Instruksi pelatih terdengar tegas, namun respon pemain tak sehangat biasanya. Saat satu kesalahan kecil terjadi, tak ada lagi tawa penutup. Yang muncul justru tatapan dingin dan desahan frustasi. Energi tim terasa terbelah, seolah ada dua kubu yang berdiri di lapangan yang sama. Disinilah peran Yola kembali disorot. Ia tetap memimpin meski jelas terluka. Suaranya masih lantang memberi arahan, tapi emosi di baliknya sulit disembunyikan. Beberapa kali ia terlihat menghela napas panjang, menahan amarah yang nyaris keluar lagi. Bagi Yola, bertahan bukan lagi soal fisik, melainkan mental. Sumber dekat tim menyebutkan bahwa ada momen krusial di mana Yola nyaris mengambil keputusan besar. Bukan soal rotasi, bukan soal strategi, melainkan soal masa depannya sendiri. Kepercayaan yang retak membuatnya mempertimbangkan ulang segalanya. Namun hingga kini, ia masih memilih bertahan. Bukan karena situasi membaik, melainkan karena rasa tanggung jawab. Sementara itu, Del Palamota mulai menunjukkan perubahan sikap. Ia lebih tertutup, jarang bercanda, dan cenderung menghindari sorotan. Panik berjemaah yang sebelumnya disebut-sebut, kini berubah menjadi beban personal. Ia menyadari bahwa satu pengakuan telah mengubah segalanya, dan tak ada tombol undo untuk itu. Publik terus menunggu kelanjutan. Media menggali, netizen berspekulasi, dan setiap potongan video latihan menjadi bahan analisis. Konflik ini telah menjadi tontonan, meski bagi para pemain, ini adalah ujian paling berat dalam karier mereka. Yang paling mengkhawatirkan, performa tim mulai terdampak nyata. Kesalahan elementer muncul, koordinasi tak sepadat dulu, seolah fokus mereka terpecah antara permainan dan perasaan. Dan di level kompetisi setinggi ini, sedikit saja keraguan bisa berujung fatal. Bab ini belum mencapai klimaks, justru semuanya terasa seperti menahan napas sebelum ledakan berikutnya. Apakah Yola akan terus menahan amarah demi tim? Apakah Del Palamota mampu menebus kepercayaan yang hilang? Ataukah konflik ini akan memaksa keputusan besar yang tak bisa dihindari?